Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, barangkali ada di antara yang sedang menonton channel ini yang kebetulan sedang mencari jodoh yang paling tepat. Berbahagialah karena saat ini Anda sedang menonton channel yang sangat cocok. Karena di saat ini saya akan sedikit membahas tentang apa barometer untuk calon pasangan jodoh kita yang terbaik. Terbaik di sini tentunya terbaik dari sisi dunia dan akhirat. Perlu diketahui barometer calon terbaik itu, calon jodoh kita yang terbaik itu sebetulnya simpel, ada dua. Satu, harus ada istikharah, kedua harus ada musyawarah. Istikharah itu artinya kan minta pilihan terbaik. Nah, maka ketika dirinci yang dinamakan istikharah atau minta pilihan terbaik itu ada dua yang harus dilakukan. Satu, istikharah zahir, dua, istikharah batin. Istikharah zahir ada panduannya langsung daripada hadis Nabi, yaitu satu, melihat daripada sisi agamanya, kedua melihat dari sisi kecantikannya, ketiga melihat sisi daripada harta bendanya. Yang dimaksud melihat daripada sisi agamanya, carilah calon jodoh kita yang notabene keagamaannya kuat. Kenapa harus itu? Karena dengan keterbatasan kita, jika calon kita lemah dalam sisi agamanya, maka itu sangat berbahaya. Kenapa sangat berbahaya? Berbahaya karena jodoh kita adalah menjadi asbab penting terhadap turunnya keturunan kita. Nah, sehingga kehidupan kita selanjutnya sangat ditentukan dengan kekokohan agama dua pasangan, termasuk calon istri kita. Nah, kecuali andai kita mempunyai keilmuan tinggi, selanjutnya punya kemampuan untuk memperbaiki calon istri yang kurang kokoh dalam keagamaannya, itu boleh, bahkan bisa sangat dianjurkan. Jika kita punya kemampuan dan punya analisa, sanggup mendidik calon nanti ketika sudah menjadi istri, nah itu gak apa-apa. Lemah agamanya, yang penting satu agama dengan kita, nanti kita didik, ya itu lebih baik sebetulnya. Kalau kita punya kemampuan. Kalau tidak punya kemampuan, carilah yang sudah kokoh keagamannya. Kedua, sisi kedua yang perlu diperhatikan tentang istikharah itu melihat daripada sisi kecantikannya. Yang dimaksud dan kecantikan ini tidak ada yang dimaksud adalah secara model fisik tertentu, tidak, artinya relatif. Yang dikatakan oleh agama kita itu yang dimaksud adalah carilah calon jodoh yang kita menyukainya. Tidak boleh kita spekulasi menentukan jodoh calon kita itu ternyata orang yang sebenarnya kita tidak menyukainya, tidak. Toh rumah tangga itu kan harus bahagia. Rumah tangga itu kan harus seia sekata. Nah, yang namanya bahagia seia sekata itu isapan jempol sama sekali ketika tidak ada saling menyukai. Itu yang dimaksudnya. Jadi agama tidak menentukan model fisik yang bagaimana, tidak. Yang penting ada rasa suka. Nah, itu yang sangat dianjurkan. Ini pun sebetulnya ya pasti demi kebaikan rumah tangga. Nantilah agama lebih tahu. Ketiga itu adalah istikharah dengan memperhatikan yaitu sisi daripada harta bendanya. Kenapa ini harus jadi pandangan juga buat kita? Karena agama lebih tahu. Banyak rumah tangga di luar sana yang ternyata kacau. Bahkan ini datanya itu perceraian itu mayoritas itu karena ekonomi. Nah, maka jika sisi ekonomi tersebut kita kaji sebelumnya, kita perhatikan sebelumnya, insya Allah kemungkinan akan terjadinya gagal rumah tangga akibat ekonomi akan mengecil. Nah, memandang ekonomi calon pasangan kita itu ada dua langkah.
Satu, melihat kondisi kita. Kalau kita sebagai calon laki ternyata punya kemampuan terbatas, jangan spekulasi memilih calon pasangan yang ternyata ekonominya terbatas juga. Nah ini secara teori kan nggak nyambung gitu nantinya. Secara teori ya, walaupun nantinya emang kekuasaan Allah bisa saja berkata lain. Tapi ini secara teori yang saya bilang ya, secara asbab dohir. Karena Allah itu selalu menjalankan tentang korena asbab dohir. Tapi jika Anda seorang laki-laki yang punya kemapanan ekonomi, tidak salah bahkan lebih baik jika memilih pasangan dari keluarga yang kurang mampu dan ada tujuan untuk membantu sesama muslim. Ini justru lebih baik, nilai ibadahnya akan berlipat ganda selain indikator-indikator yang tadi. Jadi ini indikator sisi pandangan yang harus kita pegang. Satu, agamanya. Dua, kecantikannya. Ketiga, harta bendanya. Nah ini dianjurkan, diarahkan oleh agama, sama sekali bukan kepentingan untuk orang lain, tapi justru yang bersangkutan, siapa yang berumah tangga tersebut. Jangan suudon kita terhadap hukum-hukum agama. Nah selanjutnya setelah kita melakukan istikharah dohir, yaitu sisi-sisi yang tadi, maka mesti kita melakukan istikharah batin. Apa itu istikharah batin? Minta pilihan terbaik kepada Allah dengan cara berdoa. Berdoa pun bisa beberapa cara. Bisa melewati istikharah 2 rakaat, bacanya biasa-biasa jika nggak apa-apa. Yang penting niat kita istikharah. Selanjutnya kita berdoa, nggak bisa doa yang khusus dengan Arab, dengan bahasa sehari-hari juga tidak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting kita minta pilihan terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu diketahui juga bahwa boleh cara istikharah batin ini dengan melalui bacaan-bacaan tertentu. Boleh kita dengan baca sholawat dengan hitungan tentu, seperti membaca sholawat 1000 atau asmaul husna yang lain boleh, atau doa-doa lain menerima ijazah daripada ulama boleh. Dengan sangat penting nantinya setelah bacaan-bacaan tersebut kita jangan dilewatkan untuk munajat, meminta berkah dari bacaan tersebut kepada Allah untuk diberi jalan peluang terbaik untuk jalan jodoh kita. Nah ini penting. Nah perlu digarisbawahi sebelum dan selamanya kita beristikharah tersebut, ini catat nih, tolong nih, hati harus benar-benar ikhlas, siap menerima apapun nanti jalan yang dikasih Allah yang paling maslahat buat kita. Ini penting, artinya tidak boleh dibarengi dengan nafsu, tidak boleh dibarengi dengan syahwat. Jadi kalau boleh saya katakan, hati kita itu harus tetap kokoh bahwa dalam diri ini saya siap diberi petunjuk sama Allah, jodoh yang manapun jika terbaik, tolong ya Allah dekatkan kepada saya dan segerakan permudahkan sebabnya. Dan jika tidak baik buat saya, maka mohon dijauhkan dari sekarang juga, dan mohon itu semua tidak terjadi kepada saya. Ini harus benar-benar ikhlas. Jangan sampai kita istikharah batin ini ternyata sebelum dan selamanya itu kita bermunajat atau berdoa, atau selama kita beristikharah batin ini ternyata hati sudah condong terhadap seseorang, sudah ada perasaan syahwat untuk kekeh terhadap seseorang. Sebaiknya itu tunda dulu, ikhlaskan dulu bahwa kita siap menerima apapun jalan terbaik buat Allah, dan asli memohon petunjuk mana yang lebih baik. Nah ini penting. Selanjutnya ada istikharah. Selain istikharah itu adalah musyawarah. Istikharah kan tadi udah, istikharah batin udah saya sedikit dibahas. Selanjutnya ada istilah musyawarah. Nah apa itu musyawarah? Datangilah orang-orang yang kita tuakan, bisa guru kita, bisa orang tua kita. Kenapa? Kita itu sebagai anak muda, kadang-kadang kita lupa pada ada sesuatu hal yang mesti kita lakukan terhadap step-step untuk mencari jodoh terbaik ini.
Nah selanjutnya maka orang yang berberi pengalaman yang kita tuakan, terutama orang tua kita, guru kita, harus diajak musyawarah. Karena tidak bisa kita berumah tangga tanpa andil daripada mereka-mereka, daripada orang tua kita, saudara-saudara kita. Nah ini penting dilakukan supaya lebih memperapi, lebih mengkondusifkan, lebih menjadikan sinerginya rencana untuk rumah tangga kita. Nah insya Allah ketika istiqoroh zahir batinnya berjalan, musyawarahnya berjalan, juga basic niatnya kita baik, hanya untuk ibadah kepada Allah, untuk menjaga daripada hal-hal yang tidak dihalalkan, insya Allah akan terjadilah calon yang terbaik buat kita, insya Allah. Terima kasih sebelumnya. Boleh subscribe dan share ke channel dakwah ini, mudah-mudahan ada faedah dan hikmah buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.